Monggo, saya kembalikan ke Bu Dinen dulu. Ada, Pak. Oke, saya bacakan ini, Pak ya. Eh, ini Pak, untuk honor narasumber atau panitia kan mengacu pada SBM. Bagaimana kalau kenyataan di lapangan? Bentar, Pak. Kalau kenyataan di lapangannya ternyata tiap MGMP itu berbeda-beda, apakah itu nanti akan bermasalah? Atau haruskah kami tiap MGMP tersebut berkoordinasi? Atau adakah instruksi agar seragam dalam memberikan honor narasumber atau panitia? Ini pertanyaan dari Ibu Oke. Lina. Oh, Bu Lina. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tiap kabupaten kota SBM tidak sama, tiap provinsi tidak sama, SBU dan SPM tidak sama, itu yang pertama. Yang kedua kan ada minimal maksimal ya. Kalau uang misalnya contoh saya berjalan, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf mudah-mudahan saya tidak riak ya. Kalau saya keliling itu Bu Nenden kan sering tahu lah, kan saya sering share di grup ya, saya keliling itu, saya per jamnya itu 900 Bu, jadi contoh, itu maksimal. Tapi kalau uangnya ada bisa diturunkan jadi 500 gitu, itu contoh seperti itu. Nah itu mohon maaf sekali lagi mudah-mudahan saya tidak riak ya, itu contoh saja, saya berikan contoh seperti itu. Atau tadi saya ceritakan eselon 4, eselon 4 itu 300, tapi bisa uangnya cukup Pak, kalau tidak cukup bisa saja diturunkan jadi 250 per jam. Nah, lalu dia ngasih 2 jam berarti 500. Nah, 500 potong pajak dulu dong gitu ya. Pajaknya berapa? Lihat kalau golongan 4, kalau itu anggap pejabat misalnya golongan 4 kan 15%. Berarti potong pajak dong 15%. Kalau itu non PNS atau golongan 3 potong pajaknya 5% dulu dong. Baru setelah itu dibayarkan. Maka dibuat kwitansi yang apa honornya 5 apa sekian, misalnya 500.000, kemudian pajaknya sekian, yang diterimakan hanya sekian itu gitu maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau kayak ini walaupun uangnya tidak banyak apa, tapi insya Allah kawan-kawan paham. Mohon maaf saya ketepatan orang Hmm, ekonomi ya, saya ketepatan orang akuntansi, saya hafal tentang perpajakan itu. Jadi itu kawan-kawan sekalian. Jadi tidak perlu instruksi Bu. Jadi atau contoh tadi ya. saya jelaskan begini Bu. Nah ini juga kan boleh apa khusus guru non PNS boleh diberi bantuan transport manakala jaraknya jauh. Pada saat OJL misalnya, karena jaraknya jauh dari rumah ke tempat tugas, itu boleh lah di Juknis diberi bantuan transport. Misalnya kalau dalam kota transport itu kan 110 Bu. Ya contoh ya kalau dalam kota. Misalnya saya Kabupaten Jember. Ya saya selama kegiatan itu ya hanya 10.000, 110.000, bukan per datang gitu ya. Nah, ternyata uangnya tidak cukup, boleh enggak? Ya boleh dibayarkan 50.000, ya boleh seperti itu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada batasan-batasan, tidak perlu ada instruksi, tetapi paling tidak itu sebagai gambaran saja. Kalau uangnya tidak cukup, ya tidak harus dibayar 300.000 per jamnya, bisa saja 250 gitu loh. Setelah Ikhlas itu, beramal ya, Pak. oh, insya Allah seperti itu ya. Oke. Nah, bahkan di banyak tempat saya kadang-kadang jujur, saya terima dulu, setelah itu saya kembalikan kalau itu yang undang komunitas. Saya terima dulu, baru setelah itu saya kembalikan untuk menghidupi kawan-kawan. Kalau saya yang paling pokok, kawan-kawan saya yang penting saya bisa pulang gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu barangkali Bu Nina, saya kembalikan ke Bu Nina. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini yang menarik ini, ketika ada jabatan ketua pelaksana yang tadi kita disinggung ya, Pak ya. Ya, Ketika ada jabatan ketua pelaksana atau langsung sajakah ketua MGMP sebagai ketua panitia? Masalahnya di lampiran laporan itu ada tanda tangan ketua pelaksana, atau apakah boleh ketua MGMP itu sebagai sekaligus ketua pelaksananya? ya, karena bicara SDM Bu, jadi SDM. Ya, kalau Hmm. kalau bicara normalnya sebenarnya itu ya, tapi intinya silakan siapa saja boleh, ketua ketua MGP-nya boleh langsung merangkap, atau wakil ketua MGP-nya yang dijadikan ketua pelaksana begitu kan bisa saja. Itu urusan teknis saja. Ya, bicara itu tidak terlalu kaku-kaku amat. Nanti baru di lampiran itu saya terangkan karena nanti ini kan ini sudah selesai ya kan, tinggal lampiran saja. Jadi intinya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kemarin jadi perdebatan di kami di tim itu menjadi perdebatan luar biasa. Intinya begini, bahwa apakah ketua komunitas itu menjadi langsung otomatis jadi ketua panitia atau itu, intinya tidak ada larangan. Intinya tidak ada, di Jogja juga tidak ada larangan.
Ya, tidak ada larangan. Apakah langsung ketua MGMP-nya, ketua KKG-nya, ketua KKM, ketua Pokjawas yang jadi ketua panitia, atau orang lain? Itu tidak ada larangan seperti itu. Jadi sepanjang Bapak sekalian bisa ngatasi, monggo silakan. Tetapi kalau memang ingin berbagi peran, silakan kawan yang lain diberikan tugas. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak ada ketentuan yang sangat ribet, yang rigid tentang itu. Silakan. Sepanjang bisa ngatasi, monggo silakan. Kalau saya jujur, saya tadi sudah rembuk, jangan saya ketua panitianya, kan saya di provinsi ya. Nah, saya juga ini, karena kami kebetulan Bu Ninda dan kawan-kawan dapat rezeki di bulan Ramadan, tiap minggu itu kami dapat dapat workshop gratis Bu, tapi virtual. Alhamdulillah. Tiap hari Kamis dari jam 1 sampai jam 4.15 kami dapat workshop gratis dari inovasi. Dan itu jujur kami dibayar Bu. Tiap minggu sampai bulan Juni nanti, sampai bulan 7 Bu nanti. Itu berkah bulan Ramadan mungkin Bu. Jadi tiap minggu kami ada workshop, ada 15 orang di workshop secara virtual. Itu materinya luar biasa bagus dan itu kita dibayar, diganti macam-macam lah, ala kadarnya ada ganti ya. Itu sampai di bulan Juli loh itu ya. Kan tidak semuanya orang dapat Alhamdulillah. berkah kayak itu ya. Oke, lanjut Bu Nenen. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, jika seandainya pengurus KKG atau pengurus MGMP itu lolos nih Pak, kemarin itu misalnya sebagai WN atau fasilitator daerah seperti itu, apakah masih bisa merangkap sekaligus sebagai narasumber gitu misalnya? Wah enak kan Bu, kalau berangkat kan tidak usah dibayar Bu. Iya, boleh sah saja. Tidak ada masalah kan? Kebetulan saya kan juga IN ya. Saya sebenarnya kan saya kan master trainer PKB untuk pengawas sebenarnya. Cuman untuk mengetahui perkembangan perjalanan kegiatan ini maka kami oleh Pak Kasubdit disuruh juga registrasi. Ya sama standarnya, kami juga upload sesuai dengan standar itu. Ya sama, boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak harus mengundurkan diri, boleh, silakan saja, tidak apa-apa. Justru kalau ada sahabat kita sendiri jadi IN, itu kan informasinya lebih bagus, lebih dapat diserap dan ya, kalaupun dibayar kan bayarannya mungkin jauh lebih kecil. Dapat apa biasanya 1 juta cukup saya terima 500.000 saja, 500-nya saya hibahkan untuk komunitas. Kan begitu Bu kira-kira. Itu Bu Ya, Ninet. siap Pak. Mungkin ini pertanyaan langsung saja Pak Hendra. Pak Hendranya kemana? Pak Hendranya nggak ada. Oke, saya bacakan saja mungkin ya Pak ya. Oke. Ini dari Ibu Harti, Ibu atau Bapak nih Pak, saya nanti takut salah lagi. Dari Harti Hali. Beliau ini dari MGMP Bahasa Indonesia dan baru memulai untuk membentuk MGMP. Kendalanya memang mengenai dana pasti ya Pak ya. Nah, dana yang dibutuhkan apa yang harus sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan atau disamakan, misalnya untuk workshop kah, kemudian untuk seminar kah, atau untuk kegiatan yang lain. Mangga Pak. Ya, intinya begini. Jadi kalau saya bahasa sederhananya begini, sebenarnya andai kata MGP-nya seperti Bu Nendin sudah jalan, biologi sudah jalan, sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, ya MGMP kegiatan rutin itulah cuman by design gitu loh. Jadi itu maksud saya seperti itu. Kalau MGMP-nya sudah jalan, KKG-nya sudah jalan, kegiatan KKM-nya sudah jalan, kegiatannya Pok Jawa sudah jalan, rutin, pertemuan rutin tiap bulan misalnya, maka pertemuan-pertemuan rutin itu cuma diberi judul-judul gitu loh, diberi tema-tema by design. Nah, baru di backup anggarannya seperti itu. Jadi jangan terlalu justru kami khawatirkan begini Bu, kalau terlalu dibuat ribet, khawatir pasca bantuan ini justru tidak jalan. Itu yang kita khawatirkan di situ. Tapi kalau tetap seperti alami biasa pada umumnya, cuman by design, ayo kita ketemu 2-3 jam, kemudian tema yang mau dibahas apa, maka itu enjoy, tidak merasa tertekan. Justru kawan-kawan ini rindu manakala kegiatan KKG MGMP tidak berjalan itu loh. Jujur kami di Bali itu Bu, kegiatan KKG MGMP itu walaupun itu di situ hasil petikannya sampai mereka rebutan loh, antri loh mau presentasi loh. Jadi misalnya
MGMP, ternyata berjalan MGMP, ternyata kawan-kawan kita bisa membuat petiken. Nah, mau presentasi hasil karyanya itu mereka sampai antri loh. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan terlalu dibuat begitu, ya biasa, tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kegiatan KKG MGMP jalan. Jadi Ibu, sekali lagi pertanyaan Ibu tadi, monggo silakan mau dijadikan FGD, BIMTA dan lain-lain, tetapi intinya tidak workshop yang 1 hari yang seperti biasanya itu. Ya, jadi hanya judulnya workshop atau diklat atau BIMTEK atau apa, tetapi bukan langsung 1 hari habis untuk itu. Jadi hanya itu sudah ada batasannya tadi 4 jam 1 kali tatap muka di in-nya itu. Jadi itu Bu, barangkali. Terima kasih Bapak. Mungkin Pak Hendra dan Bapak materinya masih ada atau Tinggal sudah di bawah Bu, lampiran. Tinggal saya oke? menjelaskan lampiran sebentar saja di lampiran. Ya, Cuman Pak Indranya ini Bu Ninin, oh itu Pak Indra sudah tahu itu. ya sudah datang. Ya, di lampiran saja. Tinggal ini kan sudah selesai. Ya, selesai ini. Tinggal lampiran. Saya menjelaskan lampiran saja. Oke. Lampiran 1, Bapak sekalian. Ini surat pernyataan, tinggal Bapak sekalian diketik. Ini yang tanda tangan adalah ketuanya. Ya, kalau Bu Ninin ketua IPA, MGMP IPA ya namanya Bu Ninin. Nama, tempat tanggal lahir, jabatan, alamat, itu alamat ya alamat sekretariat. Kalau Bu Ninin apa satuan kerjanya misalnya di MTSN apa tadi Bu? Sukabumi. Di MTSN 2 Sukabumi, Pak. Berarti ya alamatnya di situ maksud saya. Itu maksud saya seperti Oh, itu. gitu. Jadi diketik di situ. Jadi nama Bu Ninen, tempat tanggal lahir, jabatan ketua apa ketua, kemudian alamatnya ya di jalan apa tadi itu alamatnya MTSN-nya itu. Kemudian dalam hal ini bertindak usul dan atas nama penyelenggara MGMP ya tulis MGMP karena ini KKG ya. MGMP nama KKG-nya apa? MGMP IPA. Alamat MGMP-nya ditulis. Kemudian kecamatan apa, kabupaten apa, provinsi apa, selesai itu shred, itu selesai ditandatangani. Geser ke bawah Pak Endra. Ditandatangani seperti itu Bu, berarti Bu Ninin yang tanda tangan di situ. Ini tidak perlu materai. Kemudian ini ya tidak perlu materai kalau ini. Jadi misalnya ditulis Sukabumi, misalnya nanti apa 20 April 2021 misalnya seperti itu. Oke, ditulis di situ ya. Ditulis di situ. Yang membuat pernyataan Bu Ninen, kemudian itu karena itu KKG ya dirubah nanti berarti MGMP. Kalau yang tadi satunya kan memang sudah atas nama MGMP. Oke, lampiran berikutnya. Lampiran berikutnya. Ini surat pernyataan kesanggupan menjaga keaktifan dan keberlanjutan. Ya sama, yang seperti tadi sudah tinggal copy paste dipindah ke bawahnya seperti itu. Lanjut Pak Indra. Jadi sama seperti ini. Itu nanti menjadi bagian tak terpisahkan dari proposal maksudnya seperti itu. Sama. Itu berarti Sukabumi 20 April 2021 gitu. Oke. Itu lampiran ini ketiga ya. Oke. Lampiran ketiga. Rekomendasi. Nah, ini yang mengeluarkan kantor Kementerian Agama. Saya tanya dulu, kawan-kawan ini sudah punya dapat rekomendasi enggak ini dari Kepala Kemenang ini? Bu Nenen, Pak Hendra sudah dapat rekomendasi? Sudah. Oh, alhamdulillah. Enggak, karena kemarin saya tiap kemarin 2 hari, 2 kali sehari saya Vicon itu. Ternyata kawan-kawan belum pegang ini, padahal ini kan syarat itu loh, maksudnya seperti itu. Nah ini ya, jadi kalau ini mintanya ke kantor Kementerian Agama ya, lewat Pak Kasih, itu seperti itu. Ya lewat ketua KKM yang pokoknya yang bisa memfasilitasi seperti itu. Itu sudah ada formatnya semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya adalah itu jadi NPWP fotokopi. Ya itu salinannya itu di fotokopi yang tadi itu. Kalau yang online itu hitungan menit kan sudah masuk ke email kita ya. Tadi saya mulai semalam itu kawan-kawan ada yang tadi sahuran itu ya. Dicoba ternyata sebelum sahur itu sudah konsultasi di grup ya. Kemudian setelah itu hitungan belum selesai sahur saya sudah di posting di grup. Alhamdulillah sudah keluar gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau itu yang online. Nah, yang aslinya itu nanti diambil di kantor pajak. Itu dilampirkan ya itu. Oke, berikutnya Pak. Di lampiran 5. Lampiran 5 ini ya cukup ini. Lampiran 5 ya cukup rekening banknya abaikan dulu karena nanti akan dibuatkan kolektif. Baru yang lampiran 6 itu surat kesanggupan membuat LPJ.
Jadi ini kawan-kawan sekalian, saya rasa apa ya materi kita, monggo silakan kalau memang kurang ini nanti bisa kita koordinasi, bisa tanya kepada di grup maupun kita di saham komunitas untuk kita saling berbagi pengalaman. Terima kasih Bu Nenden, Pak Endra dan kawan-kawan semua. Saya kembalikan ke Bu Nenden dan Pak Endra. Sebentar Bapak, mungkin Pak Hendra boleh dibukakan Siap, mic dari Pak Muhammad Sabir, pengawas Pak dari Muhammad Sulawesi Selatan, Pak. Sabir, siap. Silakan Pak Muhammad Sabir. Selamat Assalamualaikum. siang Pak Muhammad Sabir. Sabir, ini Tanah Toraja Bu, oh, Sulawesi Selatan. Iya, Pak Muhammad Monggo Pak Sabir. Sabir, silakan Pak. Nggak nyambung ya, beliau ya. Pak Sabir, Iya, sepertinya ada sudah dibuka masalah Pak dengan Hendra? Iya, Iya, tapi beliau tidak mencantumkan juga pertanyaan di sini di chat, hanya beliau mohon izin untuk bertanya. ya kita Mohon maaf, Bu Nenden sama Pak Hendra, saya Bu Iya, Ismiati boleh tanya lagi, ada satu tadi yang kurang ke Pak Zurni. oke silakan Ibu. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Zurni, saya tadi kelupaan nanya berkaitan dan keterangan Bapak bahwasanya dalam proses dana blok grant ini kan awalnya berkaitan dengan proses AKG yang tadi Bapak katakan bahwasanya untuk hasil nilai AKG itu adalah di bawah rata-rata. Pertanyaan saya, dari proses AKG itu nantinya apakah kami bisa ataukah mungkin dari pihak sekolah ya mungkin bisa mengakses itu untuk peningkatan proses pembelajaran per individu guru, artinya peningkatan kualitas dari guru yang bersangkutan, walaupun tadi dikatakan oleh Bapak bahwasanya data ini adalah off the record, tidak boleh diforwardkan karena nanti akan menimbulkan satu hal yang kurang baik. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin dari pihak sekolah bisa mengakses secara keseluruhan tentang hal tersebut, sehingga mungkin dari pihak sekolah itu nanti bisa akan meningkatkan kualitas guru dari hasil proses AKG tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses AKG yang kemarin dilaksanakan, kami kan juga mengerjakan soal seperti itu. Nah, apakah menurut saya dari soal-soal yang saya kerjakan itu adalah estimasi saya itu di atas nilai yang saya dapatkan yang dikirimkan via email. Tapi ternyata kok itu seperti itu, apakah mungkin ada kemungkinan terjadi kesalahan proses atau mungkin apakah bisa kami misalnya dari jawaban yang sudah saya tuliskan dan saya salin sendiri itu bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di AKG itu, sehingga kami sebagai guru itu bisa meningkatkan proses kualitas, oh ternyata kelemahan saya ada di sini. Itu begitu Pak Zurni, mohon maaf, terima kasih kalau pertanyaan saya itu kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya sebagai peserta dari webinar. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, memang ini adalah luar biasa. Waktu itu kami ingat, kami waktu itu dari Palembang tidak pulang, saya langsung di Tangerang waktu itu menyusun summary-nya ya, menyusun eksekutif summary untuk laporan akhir kegiatan asesmen itu. Dan memang itu menjadi pertimbangan luar biasa. Karena begini, kalau di swasta mungkin tidak ada masalah, tapi kalau di negeri ingin membuang orang itu jadi nilaimu kecil kok, bisa saja dilempar gitu ya, atau dijadikan alat transaksi itu ya. Mohon maaf sekali lagi kawan-kawan sekalian. Jadi waktu itu memang menjadi pertimbangan kenapa kok nilai itu tidak dipublish umum, karena khawatir dijadikan kepentingan-kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Kalau nilai secara pribadi kan sudah masuk kepada kawan-kawan yang ikut asesmen, yang secara pribadi sudah masuk dan kawan-kawan sebenarnya sudah tahu. Kalau nilai secara garis besar itu bisa, tapi misalnya kabupaten ini lemahnya di mana nanti itu ranahnya Kanwil ya. Tapi Kanwil pun memang tidak diberi akses. Tapi kalau hanya sifat general itu bisa. Ya, sifatnya general itu bisa.
Artinya general itu maksudnya, di kabupaten ini yang lemah ini, di MGMP ini yang lemah ini itu bisa, tetapi itu adanya bisanya di Kanwil. Tapi kalau di orang per orang, kepala madrasah tidak punya. Kecuali kepala madrasahnya tanya kepada masing-masing guru, itu bisa. Tapi kan tidak boleh juga mengintervensi nilainya mau berapa, yang rendah apa, yang tinggi apa, misalnya kan juga tidak boleh. Kami sebagai pengawas pun tidak punya hak untuk mengetahui binaan kami seperti itu. Jadi itu yang pertama. Tapi oke lah, itu adalah pakai estimasi monggo Bu, karena sih memang kita belum punya akses untuk itu, ya silakan pakai dirembuk di internal kawan-kawan komunitas. Kemudian yang kedua, di AKG kemarin karena itu memang pertama dan waktunya luar biasa ya, waktunya luar biasa, kita mepet betul waktu itu yang seharusnya tanggal 6 sampai tanggal 10 kita undur menjadi tanggal 19 sampai tanggal 24 waktu itu, tanggal 23 atau 24. Nah, itu punya Bu Denen nilainya 90 itu ya. Sudah dicetak rapotnya Bu Denen, sudah dicetak itu ya. Ya, Jadi luar biasa ya, bisa Gus. jadi Pak Hendra punya Bu Dinen 90 nilai IPA-nya itu. Jadi bisa saja ada human error begitu Bu, maksud saya. Karena begini, soal itu kan berapa ratus puluhan ribu soal ya, soal pada saat simulasi akhir untuk digitalisasi itu memang ada soal-soal yang tumpang tindih ya. Jadi ada itu karena memang waktu itu hanya diberi kesempatan seminggu. Tim IT yang biasa nangani itu, dari tim IT-nya yang biasa nangani UMPN itu hanya ada waktu seminggu untuk memasukkan soal-soal yang jumlahnya sangat banyak itu. Bisa saja soal itu ada yang tidak murni pure gitu ya. Artinya ada yang tertindas, ada yang ini, tetapi kalau pembuatan soalnya sangat ketat ya. Jujur pembuatan soalnya sekitar karena ada reviewernya, dan itu juga reviewernya juga dari konsultan Bank Dunia. Jadi ada Stewart dan ada Burui waktu itu. Jadi sangat rigid, sangat ribet itu ya. Tetapi bisa saja pada saat mau digitalisasi ada soal-soal yang ketindih sehingga ada soal yang validitasnya memang mungkin memang tidak sesuai dengan harapan kita. Sama kami pengawas Bu. Pengawas itu ada sekitar 6-7 soal itu soalnya berulang-ulang. Ya kalau soal yang pertama salah berarti soal yang berikutnya ya otomatis salah, sehingga nilainya juga kecil-kecil seperti itu. Ya betul Bu, betul sekali. Jadi ada soal yang coba bayangkan, saya ini orang akuntansi, yang keluar itu contohnya mat fikih gitu ya. Walaupun saya pengawas itu ya. Sehingga jujur nilai saya juga kecil Bu. Walaupun saya orang akuntansi, soalnya yang contohnya yang keluar rata-rata mata pelajaran fikih gitu ya. Waduh bagaimana ini? Jadi itu contoh-contoh kecil karena memang juga ada persoalan-persoalan lain di luar kemampuan kita. Tetapi intinya mari kita tetap positive thinking. Sudahlah, Ibu dan kawan-kawan yang lain, tadi saya juga ada di chat itu, mungkin nanti Bu Dinin bacakan di chat. Ada pertanyaan tadi juga di chat mungkin. Jadi intinya begini, sudahlah pakai estimasi, apa yang perlu ditingkatkan, dirembuk bareng-bareng, apa yang perlu kita bareng-bareng untuk dibicarakan di komunitas itu ya. Jadi itu Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke Bu Dinen. Pak Hendra, mohon izin Pak Ya, Muhammad siap. Sabir ini ingin bertanya kembali, mungkin sekarang Pak. sudah on nih. Boleh deh, saya dulu ya. Ya mungkin tadi, Oke Pak Muhammad Sabir, bentar. saya bukakan mic-nya oleh Pak Hendra, dibukakan Saya dulu. mic-nya, silahkan. Silakan Baik. Bapak. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi bertambung ya. Pak Surni. Pak, waalaikumsalam. Nggih, Pak, sampai Waalaikumsalam. Dari Tanah Toraja ditunggu-tunggu di Tanah Toraja waktu ada di Sulawesi Selatan Pak Surni tidak lanjut. Ya, mungkin satu saat, Pak. Iya, insyaallah. Sama dengan Ibu Dr. Reni dari Medan, saya tunggu juga Anda datang. Pak Surni, saya langsung saja. Saya pengawas gabungan, mungkin mirip-mirip sama dengan kelompoknya Pak Surni, Jawa, Provinsi Jawa Timur. Saya ini pengawas gabungan Pak Surni, dikumpul 5 kabupaten baru terbentuk satu kelompok Pokjawas. Oke. Iya, kebetulan oleh teman-teman saya dipercaya sebagai ketuanya.
Oke. Yang saya, Siap. yang pertama saya mau tanyakan Pak Surni, pertama sekretariatnya apakah menunjuk sekretariat di Kanwil atau di mana ketuanya berdomisili? Yang pertama Pak Surni. Terus terkait kegiatannya. Ya. Iya, terkait kegiatannya. Kalau INO-nya ini kan pasti saya kerepotan karena berbeda kalau NGMP kabupaten, wilayah kerjanya kabupaten. Bayangkan Pak Surni kalau kami INO itu dan 5 kabupaten, bagaimana teknisnya itu? Saya kira itu saja Pak Surni. Mudah-mudahan ada kesempatan datang Oke, dan jalan-jalan ke sebelum clear, Toraja. Pak Ya, Sabir, ya, anggotanya ya. berapa semua, Pak? Pak Sabir, sebelum di... Pas 10 Pak Surni. Yang Oke. ketiga, yang ketiga saya ingat, ada di Joknis mengatakan yang bisa dapat bantuan itu adalah ketiga komunitasnya sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Kami kemarin baru terbentuk ini 21 Januari 2021 baru di-SK-kan oleh Kanwil. Setelah turun Joknis baru kami bentuk. Oke. Iya. Terima kasih Pak Sabir, sahabat saya dari Tanah Toraja. Saya tertarik di situ ada satu lembaga yang luar biasa, tetapi saya memang belum ditakdirkan Allah untuk sampai di Tanah Toraja. Sebenarnya kalau di Sulawesi saya sudah berkali-kali ya. Karena mulai 2016 saya sudah ada di Kabupaten Gua, di mana di itu ya sudah sampai. Oke. Pertanyaan pertama, sekretariatnya di mana? SK Pok Jawas Gabungan adalah SK-nya Kanwil, itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja sekretariatnya bisa saja ngambil di salah satu kabupaten yang memang paling mungkin dilakukan kegiatan itu sebagai home base-nya. Ya, bisa saja seperti itu. Kalau Pak Sabir ketuanya bisa saja sekretariatnya alamat sekretariatnya di tempatnya Pak Sabir seperti itu. Itu yang pertama. Baik. Siap, Oke. siap Pak. Ya. Baru pertanyaan yang ketiga, abaikan pertanyaan yang ketiga. Yang paling pokok sekarang bahwa KKG, MGMP, Pok Jawas itu terbentuk terlebih dahulu. Memang itu syarat normalnya. Tetapi intinya, oke lah, anggap itu sudah berjalan lama. Kegiatannya kan sudah berjalan, Pak. Tetapi secara Iya. formal kan memang belum terbentuk secara formal. Karena baru ada Oke. Juknis. Juknisnya kan baru terbentuk 2020 akhir kan, bulan Oktober. Iya. Juknis, itu baru ada. Oleh karena itu, maka abaikan dulu yang paling pokok Siap. kegiatannya. Lalu Siap, bagaimana kegiatannya? Ya kegiatannya tetap menggunakan pendekatan in-on-in, tetapi kan kegiatannya berbasis kabupaten tadi, Pak. Jadi Iya. hanya secara organisatoris, tapi memang perlu satu saat itu bertemu bersama-sama. Secara Siap, satu saat siap. bertemu bersama-sama. Nah, Iya. begitu itu kan dilaksanakan kegiatannya di masing-masing kabupaten, Pak. Ya, Iya. jadi di masing-masing Iya. kabupaten kegiatannya tetap normal di masing-masing kabupaten kota. Iya, Sama, iya. andai kata ada MGMP yang itu kan ada MGMP juga yang gabungan dari beberapa kecamatan karena memang di daerah. Iya kalau kita di Jawa, Pak. Kalau di luar Iya. Jawa seperti di Bali misalnya. Di Bali itu seprovinsi Bali kan aliyahnya hanya ada 29, Pak. Gitu ya. Berarti kan MGMP-nya hanya satu. Seprovinsi bukan sekabupaten, bahkan seprovinsi hanya ada satu gitu ya. Nah, ini maksud saya, ya. Iya. Jadi kegiatannya sama, Pak. Jadi silakan Pak Sabir, Iya, kegiatannya siap. didesain. Iya. Bisa konsultasi kami lewat chat pribadi, monggo silakan nanti akan kita pandu Siap. di situ ya. Siap, Oke, saya Pak kembalikan ke Ketua. Bu Dinen seperti Iya. itu. Terima kasih Bapak. Pak Sabir, mudah-mudahan puas ya Pak ya dengan jawabannya Siap, Bu. Bapak Siap, Bu. Jurni. Ya. Oke. Bapak, kalau kita melihat waktu ini kita sudah lebih dari beberapa menit karena mungkin dari tadi juga sebetulnya kita telat masuk. Ya, Mohon izin betul, Bu. mungkin untuk Bapak memberikan closing statement untuk pertemuan hari ini, dan mohon izin juga untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum Pak Jurni pemateri kita yang luar biasa ini dijawab. Nanti insya Allah mungkin di grup WhatsApp ya Pak ya dijawabnya. Ya, kita siap membantu Bu sekalian. Yang terakhir sebelum ini ada namanya Bu Santi, MGMP Bahasa Indonesia, perlu saya jawab. Jadi konsepnya in on in itu bukan berarti setiap kegiatan in on in ya. Kalau 7 kali kegiatan, ya rumusnya pokoknya 5 kali in dan 2 kali on. Boleh nggak lebih dari 7 kali? Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Hanya minimalnya adalah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, kami berkomitmen dengan Bu Denden, Pak Hendra, kemudian kawan-kawan yang lain, ada beberapa Pak Didin, ada Pak Lukman dan kawan-kawan tim kami yang biasa di dapur webinar dengan Bu Ninglani dan kawan-kawan. Kami komitmen bahwa
Kita siap membantu kawan-kawan kita karena kami ikut berbangga kalau komunitas itu hidup, aktif, kami ikut berbangga. Jadi oleh karena itu mari manfaatkan komunitas yang ada, kami siap membantu, membimbing, sampai nanti bisa membuat LPG-nya, kami siap membantu, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan Bapak sekalian, mohon maaf tadi saya terlambat, Bu Nenen, kalau saya ditelepon Bu Nenglani, saya mungkin lupa. Bukan lupa karena memang ada dua Dua kegiatan ya, Pak yang ya? ini sehingga saya tak kira nanti jam 1 karena juga jam 1 ada ternyata itu ya lupa. Jam Terima 1 kasih ada saya yang kembalikan. geografi, Pak. Iya, karena saya juga ada kegiatan yang bersamaan di lain tempat sehingga saya kegiatannya banyak. Terima kasih Bu Nenden dan Pak Indra dan kawan-kawan yang lain. Saya kembalikan ke Bu Nenden. Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian kegiatan sudah selesai kita laksanakan dan tentunya Bapak dan Ibu sudah siap untuk mengerjakan, turun langsung nih, angkat senjata untuk mengerjakan proposal blok grant ini ya Pak ya. Dan juga alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri kita, Bapak Zurni, kemudian Bapak Ibu panelis, dan juga Bapak Ibu peserta seminar hari ini yang subhanallah sudah sabar menunggu pemateri yang luar biasa ini hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih semuanya. Saya moderator Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi dan saya kembalikan lagi kepada Pak Hendra sebagai host. Iya, terima kasih Bu Nenden yang telah memandu jalannya kupas tuntas blok grant KKG MGMP. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Jurni yang telah memberikan penjelasan yang sangat jelas bagi kita semua. Bapak Ibu, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin Gus ya, kalau yang belum dijawab nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Ya, tadi ada yang bertanya Pak, MGMP itu kalau kabupaten tidak diperkenankan untuk membuat proposal, begitu Pak? Begitu Pak. Pak, mungkin itu masuknya telat ya kayak. Jadi kan yang MGMP itu kabupaten Pak ya? Ya. Kalau KKG kecamatan, begitu Bapak Ibu ya. Ya mungkin tadi masuknya telat, jadi menangkapnya adalah MGMP itu yang kecamatan, begitu. Ya, iya. Iya, jadi Bapak Ibu boleh Pak ya kalau bertanya di grup WhatsApp ya. Oh silakan Pak, silakan. Nanti kami bantu jawab di situ Pak. Silakan. Ada apa-apa Pak? Iya, siap. Ini pastinya nih Bapak banyak grup untuk pendampingan ini Pak. Ya. Iya. Tidak apa-apa Pak Indra, siap Pak Indra. Ya. Siap Bapak. Ya alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah berada di penghujung acara. Sekiranya tadi mau hadir bersama kita itu Pak Dr. Ainur Rafiq ya, tapi sampai saat ini sepertinya belum ada ya Pak ya. Pak Dr. Ainur Rafiq belum bisa bergabung bersama kita. Ya, kita lanjutkan saja Bapak Ibu dengan pembacaan doa saja. Dan sepertinya saya sendiri deh yang akan memimpin karena Pak Agus Barka sepertinya sedang ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa masuk bersama kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk lebih berkah lagi kegiatan kita pada kali ini, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan dari kegiatan ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Dan kalaupun tidak jelas atau kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih. Yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Jurni sebagai pengawas madrasah dari Provinsi Jawa Timur dan terlibat langsung di Kementerian Agama ya Pak ya.
Iya, Pak. Sering malang melintang Pak ya, berkeliling di Indonesia. Ya, dan terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dari KKG, MGMP, ataupun dari Bapak Ibu pengawas yang sudah bergabung pada kegiatan kali ini. Dan kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Bu Ninden, Pak Endra, kawan-kawan Bu Nilani dan Sama-sama, semuanya. Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ah. semuanya. Saya pasti pindah karena jam 1 saya mulai lagi.